Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IKADI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada? Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam diskusi ruang podcast IKADI wilayah Sumatera Utara. Nah, kali ini kita bersama dengan Ustadz Irwansyah SH MH. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz Saiful gimana, Ya, sehat? saya biasanya menyebut beliau dengan sebutan Ustadz. Tapi kalau melihat gaya beliau ini, cocoknya saya menyebutnya Abang. Ya, Masya Allah. Bang Irwan. Saya malah belajar sama Ustadz Saiful nih. Tapi agak janggal pula saya menyebutnya Abang-abang. Ya, sehat Bang Irwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua sehat insyaallah. Ya, alhamdulillah. Kecamatan sehat alhamdulillah ya. Ya, beliau selain praktisi hukum, beliau juga adalah seorang dosen dan alhamdulillah beliau sudah lama bergabung di organisasi IKADI benar. untuk wilayah Sumatera Utara. Alhamdulillah. Nah, sering ketemu kita Bang ya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau ketemu di ruang podcast ini baru ini Bang ya. Rajin-rajin juga kemari Bang. Inilah maksudnya Ya, melihat Ustadz Saiful langsung kita terasa apa tuh? Tenang, ya, semangatnya bertambah lagi nih. Ya. Tapi kalau ketemu dengan yang lain gitu juga bahasanya Bang, ya? Insyaallah. Ya alhamdulillah ya. Untuk kali ini ya sahabat IKADI sekalian, kita akan bicara tentang bagaimana ya persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dunia pendidikan. Ya, kita pernah sempat dihebohkan ya berita-berita viral tentang bagaimana kasus-kasus penganiayaan ya yang terjadi di dunia pendidikan. Baik itu dilakukan oleh guru terhadap siswa atau juga siswa dengan siswa yang lain ya. Atau pernah juga ya ada seorang orang tua siswa yang mendatangi sekolah lalu menganiaya guru yang melakukan tindakan berlebihan kepada anaknya. Tapi ini bukan pengalaman kan, Ustadz Saiful? Ini kalau pengalaman kami di sekolah, alhamdulillah ya kasus itu hampir tidak pernah terjadi. Ya, Meskipun ada gitu kan, tapi tidak. Tapi kita tahulah bahwa hampir seluruh sekolah mengalami hal ini. Ya, Bang Irwan ya. Benar. Nah, dalam pantauan kita ya banyak sekali kasus-kasus ini. Jadi mudah-mudahan ya bincang-bincang kita pada kali ini bisa memberikan gambaran ya bagaimana sebenarnya menyelesaikan ya kasus-kasus ya kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ya secara bijak gitu kan. Win-win solution gitu kira-kira begitu ya. Yang pertama ingin kita diskusikan ini Bang Iwan menjadi persoalan kami bahwa apakah ada ya peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur tentang bahwa anak gitu kan ataupun peserta didik yang sedang belajar di sebuah lembaga pendidikan terhadap hak anak. Terhadap anak itu atau gini dia dengan alasan gitu dengan alasan pembinaan mereka boleh dihukum gitu. Ini apakah ada aturan yang mengatur seperti itu Bang Iwan? Ya, jadi sebenarnya kan aturan itu untuk ketertiban. Ya. Sehingga ada hak dan kewajiban di dalamnya. Sama dengan kita sebagai guru dan dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tapi juga terhadap anak ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan ada sistem peradilan anak. Jadi Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu berbeda dengan hukum acara yang lain dalam konteks ini. Sehingga kalau ada peristiwa hukum dalam hubungan pembelajaran, tentu yang diletakkan adalah norma-norma hukum apa
yang dapat diterapkan. Jadi di satu sisi bahwa ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Iya. Tapi di sisi lain ada PP Nomor 77 Tahun 2008 kalau saya tidak keliru, itu berkaitan dengan perlindungan terhadap guru di antaranya. Nah, dalam konteks ini tentu proses pendidikan yang berlangsung tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi dalam pembelajaran di ruang kelas misalnya, tapi ada proses kegiatan di luar kelas. Nah, hal-hal yang seperti ini memang dalam hal tertentu terkadang sekolah membuat aturan ya tersendiri, tetapi dalam norma hukum aturan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, sehingga ini yang menjadi pedoman ketertiban ya, baik juga terhadap siswa atau mahasiswa, begitu juga terhadap guru atau dosen. Ya, juga termasuk civitas akademika di situ. Ya. Sehingga hubungan-hubungan hukum dalam konteks ini itu diletakkan secara aturan. Misalnya begini, dalam proses pembelajaran ada tindakan atau perbuatan dari siswa atau mahasiswa yang dianggap oleh guru atau dosen itu melampaui batas, di luar kepatutan. Sudah diingatkan, dia melakukan tindakan perlawanan misalnya. Ya, perlawanan misalnya. Saya tidak jauh-jauh nih, pengalaman saya pribadi waktu saya jadi siswa. Tapi itu sangat terkesan sama saya. Ketika saya menyukai suatu mata pelajaran, waktu itu pelajaran yang saya suka itu kebetulan matematika. Saya berada duduk posisi kursi paling depan meja guru. Biasanya begitu, Bang. Kalau anak matematika tuh selalu duduk, pilihan duduknya itu selalu di depan gitu. Selalu begitu, rata-ratanya memang begitu gitu. Tapi ada mata pelajaran yang paling saya fobi. Saya harus jujur mengatakan. Nggak suka. Iya. Bilang nggak suka, malu juga kita sebenarnya. Makanya bahasanya agak keren sedikit. Fobi. Sama aja. Yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Dan itu juga syarat saya untuk mencari pasangan. Jadi pasangan saya ini seniornya Pak Mapan. Jadi ini pengalaman. Jadi saya ada presiden waktu itu. Presidennya ketika saya disuruh sama guru saya. Jadi waktu itu pelajaran integral. Jadi kasih soal, belum lagi disuruh guru kerjakan, saya sudah langsung dapat. Karena pelajaran itu sudah saya ulang di rumah, saya ulang di bimbel. Mungkin guru situ kesal melihat saya. Sampai dia perintahkan saya pindah ke belakang. Ini pengalaman. Nah, tapi saya tidak mau, ya akhirnya jadi tindakan. Ya, tindakan saya dianggap melawan, ya sama wali kelas. Nah, kalau dalam konteks dulu tahun 90-an, itu perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang wajar. Ya, perbuatan yang wajar. Tampar, pukul oleh guru, dianggap perbuatan yang wajar. Tapi ketika ada undang-undang perlindungan anak, itu menjadi suatu presiden. Karena tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang diskriminatif misalnya. Dan bisa membahayakan. Ya, mengancam. Tetapi di sisi lain ada kausalitas. Kalau dalam pidana itu ada teori kausalitas. Sebab akibat. Kenapa guru melakukan tindakan yang tindakan itu seolah-olah tindakan yang dianggap oleh orang tua didik itu tindakan yang melampaui batas. Nah, ini kan perspektif. Misalnya, ketika si murid sudah dilarang, kemudian dia lakukan perlawanan, memaki gurunya misalnya. Ini kan suatu hal yang terkadang menjadi sifat yang manusiawi, spontan gurunya nampar. Atau ngajak gurunya berantem gitu. Misalnya begitu. Spontan nampar begitu. Pertanyaannya, perbuatan menamparnya perbuatan kekerasan atau tidak? Nah, memang dalam perspektif yang kausalitis itu sifatnya jadi
kekerasan. Iya. Tetapi dalam persoalan yang harus kita lihat sebab akibat itu, disinilah harus menjadi pertimbangan bagi, ya, kecuali kalau menamparnya pakai alat. Oh, pakai balok gitu balok ya. Misalnya kan. Nah, ini perspektif pandangan. Kalau dia pakai balok, Bang Irwan nggak nampar dulu namanya. Maksud saya begini, cara dia menampar itu, iya, iya. misalnya ya, ini perbuatan yang sangat tidak logis secara hukum, karena hukum itu ada logikanya. Iya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini saya pikir sama dengan presiden yang ada, yang kemudian ada putusan Mahkamah Agung di tahun 2016 ya, kalau saya tidak keliru, di daerah Jawa Barat itu kita ini kasus sebenarnya. Ya, jadi ada perbuatan guru terhadap murid SD-nya dilaporkan oleh orang tua muridnya. Proses sampai ke Mahkamah Agung, bebas gurunya. Karena dalam konteks itu, konteks pembinaan misalnya. Ya, konteks yang dianggap secara hukum itu patut. Nah, karena itu juga terhadap proses penyelesaian hukum terhadap anak, jadi bukan hanya dalam hubungan pendidikan, tapi dalam hubungan lain, mau di keluarga, mau di masyarakat misalnya, itu dalam konteks tindak pidana terhadap anak, itu tidak serta-merta proses itu langsung bisa sampai ke persoalan pengadilan. Ya, jadi bisa diselesaikan secara non litigasi. Tapi ini kasusnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib gitu. Nah, di dalam saya tidak ingat pasti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak, ya, tapi undang-undang itu undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak. Itu diatur bahwa dalam proses peradilan anak itu wajib terlebih dahulu dilakukan dengan mediasi. Tidak boleh langsung penyidik, penuntut umum, ya, hakim memutus perkara itu atau melanjutkan perkara itu tanpa ada proses mediasi. Jadi mediasi ini kan perdamaian, upaya damai nih antara pihak korban dengan pelaku misalnya, ya, sehingga itu dapat dapat dicermati lah, dapat dinilai secara kepatutan nih. Iya. Nah, kecuali kalau tindakan itu yang mematikan, tindakan itu yang menyebabkan hal yang fatal, misalnya cacat gitu ya. Nah, atau menyebabkan gangguan psikologis. Iya. Ya, ini yang saya pikir, maka karena itu kan di sekolah ada guru BP misalnya, konseling. Ya. Nah, ini kan proses-proses yang sebenarnya bisa menjadi sarana dalam persoalan hubungan antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, begitu juga di tingkat penyidikan. Jadi harus ada dulu proses mediasi. Yang repot kita, mereka sudah melakukan mediasi, tapi penegak hukum terus melanjutkan. Ya, ini yang repot kita. Dengan masyarakat kan tidak semuanya yang punya pemahaman hukum yang baik gitu. Iya. Nah, tapi kalau mereka misalnya diarahkan, diformulasikan, dibentuk untuk bisa berdamai, itu baik. Tapi bahkan mereka di tingkat masyarakat, di tingkat sekolah itu sudah damai. Iya. Cuman karena memang ada sesuatu hal atau lain hal yang belum diselesaikan secara adat katanya, yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum tersendiri bagi korban maupun si pelaku. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian unsur penegak hukum kita. Jadi mengedepankan alternative dispute resolution, proses di luar peradilan itu akan lebih baik. Tapi kan begini dia, bagaimana? Saya catat tadi bahwa
penegak hukum dalam hal ini penyidik umpamanya kan terus melanjutkan jika seandainya terjadi perdamaian di antara mereka. Jadi mungkin alasannya begini, ada juga mungkin alasan bagi penyidik kenapa itu dilanjutkan karena menyebabkan cedera tadi gitu umpamanya kan. Nah, karena kan begini, walaupun itu sudah terjadi perdamaian di antara pelaku dan korban umpamanya kan gitu kan. Kan bangsa kita ini kan bangsa pemaaf gitu kan, mudah memaafkan gitu umpamanya kalau udah minta maafnya dia walaupun anaknya sompel sedikit umpamanya gitu kan, udah dimaafkan aja lah gitu. Tapi penyidik tetap melanjutkan itu karena itu tadi memang ada cedera gitu. Nah, apakah itu tidak bisa dijadikan dasar oleh pihak berwajib untuk melanjutkan kasus itu? Nah, tadi kan hukum acaranya sudah diatur ya, bahwa tahapan-tahapan itu terlebih dahulu dilakukan melalui mediasi. Nah, sekarang kan masyarakat tidak semua yang paham mediasi yang bagaimana yang dimaksudkan. Secara administratif harus ada pernyataan yang jelas, tegas bahwa tidak akan melakukan tuntutan hukum. Nah, tapi yang diterima oleh penyidik atau yang menjadi alasan kenapa perkara diteruskan karena tidak ada secara administratif pernyataan itu dari pihak korban dan pelaku. Ya? Nah, seharusnya itu yang diarahkan. Nah, begitu juga nanti dalam persoalan pembuktian. Nah, pembuktian ini yang menjadi dilematis bagi kita. Saya pikir akan menjadi presiden hukum kalau dalam persoalan perkara di bidang pendidikan itu sampai persoalan pidananya, misalnya dalam persoalan hubungan guru dengan muridnya, ya. Bahkan yang lebih ironi lagi, bagaimana kalau itu, mohon maaf, kalau itu terjadi pencabulan misalnya. Nah, pencabulan guru, iya, misalnya begitu. Pada siswa ya. Bahkan ada juga yang dosen dicabulin oleh mahasiswanya. Begitu ya, itu sangat bisa saja, sangat mungkin. Pernah ya. Pernah. Tapi bukan saya korbannya. Ya, maksudnya pernah itu terjadi, ya. Ya, ini kan persoalan kedewasaan. Iya. Ya, ini kan persoalan kedewasaan. Nah, dalam konteks yang seperti ini saya pikir kita dudukkan secara hukum. Ya. Jadi kalau sudah jelas normanya, mediasi tadi seharusnya diarahkan secara verbal, secara sah. Dalam arti ada pernyataan itu perdamaian kedua belah pihak yang tidak akan melakukan tuntutan hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, itulah yang menjadi pegangan oleh penyidik. Namun misalnya kalau perdamaian itu tidak tercapai di tingkat penyidikan, ya, tapi bisa berlanjut perdamaian itu di tingkat penuntutan. Jadi di kejaksaan itu tetap melakukan mediasi. Nah, mengawali ya. Iya. Jadi tetap ya. Walaupun dalam hal misalnya ancaman pidananya ini adalah ancaman pidana berat. Ya. Pidana berat karena tindak pidana berat itu dengan ancaman 5 tahun atau lebih. 5 tahun ke atas lah. Iya, 5 tahun atau lebih itu tindak pidana berat kategorinya. Kalau ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Ya. Nah, bahkan secara kebijakan bahkan ada peraturan internal itu bagi tindak pidana ringan tidak menjadi keharusan untuk ditahan pelakunya. Nah, ini memang dilematis gitu. Di satu sisi korbannya nggak menerima perbuatan si pelaku, di satu sisi lain si pelaku bebas. Tapi wajib lapor. Iya. Namun di sisi lain tak ada ketentuan bahwa perkara itu dalam tempo waktu ya yang ditentukan untuk dilanjutkan, nggak ada. Misalnya kalau dia ditahan itu jelas ada ketentuannya. Jadi di tingkat penyidikan itu masa penahanan maksimal 60 hari, 20 hari pertama perpanjangan 40 hari. Iya. Nah, di tingkat penuntutan kejaksaan itu maksimal 50 hari. Pertama 20 hari, perpanjangan 30 hari. Di tingkat pengadilan wajib putus dia 90 hari di pengadilan. Jadi 200 hari semuanya. Wajib putus.
Nah, kalau tidak putus bebas demi hukum. Tapi kalau dia ditahan. Jadi kalau nggak ditahan, tak ada ketentuannya. Nah, ini juga yang dilematis kita. Jadi kembali kepada penegak hukumnya untuk bisa benar-benar profesional dalam hal ini. Nah, tapi tadi dalam konteks persoalan perlindungan anak, dalam konteks sistem peradilan anak, itu mediasi terlebih dahulu dilakukan. Ya, pelakunya anak dengan anak, kan perkelahian di kelas misalnya, anak dengan anak, ya, bahkan secara tanggung jawab guru bisa dikategorikan lalai. Ya, atau bisa dikategorikan turut serta. Nah, ini kan problem karena pidana itu bukan hanya unsur kesengajaan, dolus, tapi juga kulfa, ada kelalaian. Nah, dalam konteks kelalaian saja kena. Bahkan kalau secara umum tindak pidana itu percobaan juga bisa dipidana. Jadi bukan melakukan saja, percobaan melakukan tindak pidana itu bisa dipidana. Nah, ini konteks-konteks yang seperti ini, sehingga dalam hukum itu ada suatu asas lex specialis, drogat lex generalis. Sesuatu yang berlaku khusus dapat mengenyampingkan sesuatu yang umum. Nah, kalau dalam konteks dunia pendidikan itu kan khusus. Dalam konteks perbuatan hukum yang dilakukan anak itu kan khusus. Sama dengan saya misalnya advokat gitu. Nah, dianggap oleh masyarakat tertentu, dianggap oleh klien saya melanggar hukum. Tidak boleh seharusnya langsung diproses yang umum, tapi diproses dulu di internal saya, kode etik. Karena ada undang-undang khusus tentang advokat. Benar, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Sama dengan tadi Undang-Undang guru dan dosen. Bayangkan kalau semua persoalan pertanggungjawaban hukum itu, hubungan guru dengan murid, itu dapat langsung diproses secara verbal dalam persoalan pidana. Misalnya guru mengatakan kasar saja terhadap anak, ya, terhadap tindakan terhadap anak, itu bisa dipidana. Itu kan repot kita. Ya, kalau kita dulu seperti saya tadi bilang, saya terus terang ditampar saya sama wali kelas saya. Sampai ada perkataan wali kelas saya ingat benar. Sekalipun anak itu benar, belum tentu orang tua menerimanya. Saya sampai sekarang teringat benar itu. Bahasa itu. Itulah hukum alam. Iya. Nah, kalau kami di kampung dulu, Pak Irwan gitu kan, dihukum sama guru, ngelapor sama orang tua, ditambahi lagi sama orang tua. Di pipi mana kau ditampar tadi sama guru kau, katanya kan? Kanan ya, dikasih pipi kiri. Kalau sekarang tidak, malah dibilangnya gurunya, dosennya kurang ajar. Ya, sama dengan tadi pertanyaan Ustadz Saiful tadi, boleh nggak murid itu dihukum gitu, dengan rambut yang panjang? Ya, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, ada 3 hal prinsip paling tidak kita sama-sama harus menghormati. Saya katakan, ya, pertama saya bilang, jujur. Yang kedua disiplin. Yang ketiga bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita jujur, iya, memang saya memarahin anak ibu, memang saya memukul anak ibu. Jangan kita bilang tidak. Karena nanti kalau dibuktikannya, udah moral kita jatuh gitu. Benar. Tapi saya memukul, saya memarahi. Dalam tindakan saya mengingatkan anak ibu, membina anak ibu, supaya mentalnya jangan seperti itu lagi. Misalnya begitu. Sama dengan mahasiswa kita. Dia buat kopean, dia datang terlambat, aturan 15 menit nih. Kalau terlambat dosennya bisa diminta sama relatornya atau yang lain, siswanya nggak mau kami masuk. Tapi kalau mahasiswanya terlambat, dosennya punya kewenangan, silakan Anda keluar. Nah, kalau dia bilang ini kan hak saya bayar SPP. Nah, lantas, mana pula itu? Nah, kalau seperti itu kita punya kewenangan, kita punya tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kan guru yang bertanggung jawab di kelas, kan bukan murid. Ya, sama dengan di perkuliahan, kan dosen yang bertanggung jawab. Jadi kalau dosennya
terlambat, ya memang ada hak. Makanya ada ungkapan itu, ya, mohon maaf, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya. Jadi guru adalah yang ditiru, digugu dan ditiru. Ya. Jadi kalau ada game yang lain itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu kan suatu idiom yang konotasi negatif. Nah, ini kan kembali kepada kita, ya, supaya kita memberikan keteladanan. Jadi jangan juga guru itu menjadi orang yang ketakutan dalam persoalan tanggung jawabnya. Iya. Ya, baik Bang ya, ini waktu kita terbatas untuk kita bicarakan lebih lama. Ini sebenarnya sangat menarik ini kan. Ini mungkin kalau seandainya diskusi ini gitu kan, tema diskusi ini adalah dibuatkan sebuah buku gitu kan. Ini bukunya mungkin berjilid-jilid nih Bang gitu. Ini jilid pertamanya belum selesai gitu kan. Nanti insyaallah akan kita diskusikan kembali Bang, karena waktu kita terbatas ini, tapi beberapa menit ini Bang, singkat saja mungkin Bang, kira-kira gitu kan, pengalaman Bang Irwan sebagai advokat atau pengacara pernah menyelesaikan atau menangani kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ini, kira-kira cara bijak gitu kan, cara bijak dalam menyelesaikan kasus ini agar tidak sampai ke ranah hukum gitu kan, apalah pesan yang bisa disampaikan. Yang pertama tentu untuk guru gitu, sebagai seorang pendidik ataupun dosen gitu kan. Yang kedua untuk orang tua siswa lah. Jika seandainya ini terjadi di sekolah gitu atau di kampus gitu, bagaimana Pak? Iya, saya mengatakan tadi bahwa letaknya pada pertanggungjawaban. Jadi kalau kita meletakkan pada tanggung jawab kita, maka yang utama kita selesaikan terhadap sesuatu yang sudah terjadi itu lakukan dengan cara kekeluargaan. Kekeluargaan ya. Jadi perdamaian yang utama. Nggak langsung ngelapor gitu ya? Oh, tidak. Makanya di sekolah itu ada pimpinan. Ya. Jadi orang tua murid atau orang tua mahasiswa tidak langsung seharusnya bertindak arogan. Begitu juga dengan guru. Bertanggung jawab itu kan dia harus jujur juga. Benar, saya memukul anak ibu, tapi yang saya pukul itu bukan tempat yang mematikan, bukan tempat yang berakibat fatal. Saya sadar, saya bertanggung jawab. Kemudian meminta maaf. Jadi memang tadi dengan cara kekeluargaan itu, tujuan kita itu sama-sama untuk bisa membina, bukan membinasakan. Jadi ini yang seharusnya. Begitu juga bukan hanya di tingkat hubungan antara korban dengan pelaku, tapi di tingkat penegak hukum. Jadi penegak hukum juga mengutamakan dalam konteks mediasi. Di negara-negara modern, persoalan tidak pidana ringan itu banyak yang diselesaikan di luar proses peradilan. Jadi nggak usah harus sampai ke sana gitu. Ya nggak usah, itu akan memakan waktu yang panjang, biaya yang besar dan sebagainya. Jadi itu sahabat IKADI, bincang kita pada kali ini tentang bagaimana ya persoalan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ini agar dicarikan jalan keluarnya. Tetapi bukan hanya untuk kalau seandainya terjadi lalu diproses, bagaimana juga kita menekan supaya persoalan itu tidak terjadi di dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita berdoa berharap ya dunia pendidikan ya dimanapun di seluruh Indonesia ini tetap berjalan pada koridornya, tidak ada tindakan-tindakan kekerasan itu. Apalagi memang sudah ada undang-undang yang mengatur, baik itu tentang guru dan dosen ataupun perlindungan anak gitu kan. Sahabat IKADI, demikian bincang kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bang Irwan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hati dan pikiran kepada kita untuk selalu tegak istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.